Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah malam ini sampai malam yang ke-10 kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu menyertai kita kesehatan kita ini dan bisa puasa sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan puasa kita serta ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan bahwa materi yang diberikan kepada saya adalah yang pertama keutamaan tarawih dan yang kedua keutamaan tadarus. Salat sunnah tarawih itu merupakan salah satu sunnah yang diperkuat. Jadi sunnah muakkadah, anjuran yang sangat dan banyak keutamaan yang diperoleh di dalam sholat tarawih itu. Kalau kita membaca kitab Durratun Nasikhin yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, di sana itu beliau mengutip riwayat dari Rasulullah lewat Sayyidina Ali. Setiap hari di dalam tarawih itu ada beberapa keutamaan. Tentu saya tidak akan menguraikan 30 hari semuanya dalam forum ini. Yang pertama yang menjadi keutamaan sholat tarawih adalah siapa yang melakukan sholat tarawih di awal Ramadan kemarin itu dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala sehingga bagaikan bayi yang baru lahir. Jadi dosa-dosa seluruhnya itu diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya kemarin melakukan ya. Kemudian malam 10 ini, jadi langsung dari 1 ke 10, Allah memberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Persis sama dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-10 ini, akan Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Malam terakhir 30 nanti, insya Allah tarawih kita 30 hari. Puasa kita 30 hari. Karena menurut perhitungan dan maklumat Muhammadiyah, serta hitungan ahli falak dari Nahdlatul Ulama, nanti sambung. Jadi nanti puasa genap 30 hari. Ya. Nah, siapa yang melaksanakan puasa pada malam 30, kata Sayyidina Ali, nanti oleh Allah dipersilakan untuk merasakan makanan-makanan yang ada di surga. Kalau kita merasakan, dipersilakan mengkonsumsi atau menikmati makanan di surga, berarti kita berada di surga. Sebab kadang orang berada di suatu rumah itu belum tentu menikmati hidangan rumah ya. Karena kadang oleh tuan rumahnya nggak disuguhi. Ya. Insya Allah kita nanti yang melakukan tarawih di tanggal malam 30 akan mendapat hidangan makanan di surga, buah-buahannya, ya. Kemudian minuman dari telaga Rasul, telaga Kautsar dan sebagainya. Inilah kita kutip 3 malam itu. Kalau panjenengan kepengen baca seluruhnya, ada di kitab Durratun Nasikhin. Atau panjenengan googling bahwa keutamaan sholat tarawih menurut Sayyidina Ali. Bapak Ibu rahimakumullah,
Rasulullah dawuh dalam sholat tarawih ini, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini mirip-mirip, ada 3 hadis yang hampir sama. Ada man shoma Ramadhana, ada man qoma Ramadhana, ada man qoma Lailatul Qadar. Man qoma pakai qaf, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, yakni tarawih, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sama dengan tadi yang diriwayatkan Sayyidina Ali ya. Kalau tarawih pertama itu mengampuni dosa-dosa. Bapak Ibu rahimakumullah, secara umum sholat tarawih itu masuk kategori sholat sunnah. Nanti di akhirat Allah itu perintah kepada para malaikat untuk bertanya atau meneliti, menghisab amal perbuatan hamba. Dan kita semua tahu bahwa pertama kali amal perbuatan hamba yang dihitung adalah sholat. Kata Allah, malaikat kalau sholatnya itu sempurna, maksudnya sholat wajib 5 waktu, catat sempurna. Tetapi kalau tidak sempurna, cari dulu, tanyakan dulu. Apakah ada catatan orang ini melakukan sholat sunnah. Nah, nanti sholat sunnah itulah untuk menambal kekurangan dari sholat wajib. Sehingga kalau kita rajin melaksanakan sholat sunnah termasuk tarawih ini, insya Allah kekurangan-kekurangan kita pada sholat wajib akan tertutupi. Tentu bagi yang nggak sholat sunnah, lebih-lebih tarawih ya nggak ada yang dibuat menutup. Begitu. Demikian pula juga nanti amalan-amalan perbuatan yang lain. Gitu. Jadi sholat sunnah itu menyempurnakan sholat wajib. Ustaz, apa maksudnya tidak sempurna sholat wajib itu karena nggak genep 5 waktu? Bukan begitu. Yakni tidak sempurnanya sholat wajib itu misalnya, ngapunten, rukun syaratnya kurang sempurna. Kita diperintah menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Mungkin cara wudhunya pas, cara mandinya tidak pas. Begitu. Kita diperintahkan untuk sholat itu suci dari najis. Ternyata ngapunten ana sing sembrono karo najis. Jadi ngapunten Bapak ingkang pipis berdiri ya. Kalau tempat pipis itu tidak ada lubangnya atau tidak ada batasnya, ya, itu rawan nyiprat anggone kaki, rawan nyiprat anggone celana atau sarung. Harus hati-hati. Karena sampai ketinggian 30 cm ke atas dari netesnya air kencing. Namun dan ukuran yang laki-laki ya, yang perempuan kita tidak tahu. Itu masih bisa kena itu. Nah, makanya dianjurkan kalau memang tidak ada tempat lubang untuk airnya itu, dianjurkan pipis dengan duduk. Gitu. Nah, kita diperintah wudhu. Wudhunya bagaimana, sempurna apa tidak? Kadang ada yang tidak sempurna. Saya itu juga sering melihat anak-anak wudhu itu ya seperti senam begitu. Jadi gini, ser gitu aja. Ser gitu aja. Padahal mestinya tangan, kaki, dan kepala ini harus dibasuh. Dan sempurna basuhannya ada batas-batasnya. Sampai, ngapunten saya singkat, ketika kita sholat, nah, khusyuk apa tidak? Khusyuk apa tidak? Apa tidak? Karena catatan amal ibadah sholat kita itu besar tidaknya tergantung besar tidaknya kekhusyukan. Nah, ngoten niku lho Bapak Ibu kekurangan itu.
Sehingga kurang itu banyak. Kita rajin sholat sunat, insya Allah ditambal, disempurnakan oleh sholat sunnah. Maka marilah kita rajin sholat sunnah. Ya. Apalagi ngapunten termasuk orang yang sembrono waktu. Kadang waktunya mepet, waktu berikutnya. Zuhur sar, mari zuhur langsung asar, sarrif, mari asar langsung maghrib. Enten ngoten. Oh, ngoten iki kurang. Angsal. Masuk waktu tahrim sudah menjelang asar, baru salat zuhur. Memang boleh itu waktu tahrim, waktu yang sudah haram. Kan ini contohnya ya. Berikutnya, Rasul juga menyatakan bahwa ternyata sholat itu juga bisa menambah derajat kita di surga. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban ini termasuk Maula Rasul menyatakan bahwa setiap kali satu sujudan hamba Allah yang sholat itu mengangkat satu derajat. Makanya nanti orang yang rajin sholat sunnahnya dengan bidat itu tidak sama derajatnya. Dan surga itu ada beberapa derajat. Derajat di surga podo madu masuk swargae, kewajiban dilaksanakan semua baik, larangan dijauhi semuanya masuk surga. Tapi derajatnya yang membedakan itu amalan-amalan sunnah. Sing salat sunat banyak ya derajatnya dhuwur. Satu sujud satu derajat. Nah punten kita ngitung salat sunnah tarawih mawon 8 rakaat. 8 rakaat berapa kali sujud? Kan 1 rakaat 2 kali sujud ya. Berarti 16 sujud ditambah witir 3 22 sujud. Itu semalam. Belum qobliyah ba'diyah, belum tahiyati, belum wajib. Coba. Yang enggak terawih, ya enggak dapat derajat nanti itu. Makanya biar mereka enggak terawih, nanti di sana akan rugi melihat kita derajatnya lebih tinggi. Ya Allah, kenapa teman saya kok derajatnya lebih tinggi? Didhawuhi sama malaikat, awakmu gak tau sholat tarawih. Di antara ngoten. Awakmu gak tau sholat sunnah. Yang membedakan itu amalan-amalan sunnah. Itulah di antara fadilah atau keutamaan sholat tarawih. Masih banyak yang lain Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, waktu sudah jam sekian. Yang kedua, mengenai keutamaan tadarus. Tadarus Al-Quran. Tadarus itu berasal dari kata darosa yadrusu darsan. Belajar atau mempelajari. Darosa itu dua orang yang sama-sama belajar. Tadarosa orang dua lebih, orang banyak yang belajar. Jadi belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, baca bersama-sama Al-Quran, itu jenenge tadarus. Maka ning ngapunten nek ten pundi-pundi tadarus niku bola yo akeh, gonong siji jenenge tadarus. Sampeyan napa? Tadarus padahal ijenan. Maca Quran cukup. Nek ana kanca wong loro darus. Aku mari darusan, darus wong loro tok. Jadi musyarakah menurut ahli bahasa, musyarakah bergabung dua orang itu pakai wajan fa'ala darosa. Nek wong akeh tafa'ala tadarus. Nah, intinya tadarus harus belajar. Makanya ngapunten Bapak Ibu kalau kita sudah siap tadarus di satu majelis, ya kudu siap maca, dikoreksi, ditegur, disalahkan, cuman ngeten iki enten sing mboten ya. Begitu tadarus ditegur kare suwe ngerti. Menimane gak melbu. Ngambek. Nunanya itu loh Bapak Ibu. Fauqa zi ilmin alim, di atas orang yang mengerti ada yang lebih ngerti lagi. Saya itu sering ditegur oleh istri saya. Karena istri saya guru TPG. Sering ditatar, ono tahsin, ono apa wae macam-macam niku nggih. Guna kurang inna, dengen itu dhisik kurang sih. Padahal aku kalau belajar ben guru niku wis bener ngoten. Sing mau tenan dengunge inna wis bener, jare wis bener, jare bojo kula niku kurang dawa dengunge iku ngoten. Panjang pendeknya, makhrajnya.
Jadi dibuat media belajar. Kita beruntung. Ngerti lho, malah bersyukur ente senegur niku cek salah terus. Memang tiang ngaos niku ngapunten, nek gorono sing negur gak rumangsa ngerti lho. Maka berterima kasih, Mas. Mau ditegur mulai malah gak mlebu. Mriki mboten nggih. Temriko sengaja. Oh, jual pemriko. Niku tadarus sekali. Nek gak gelem ditegur ya aja tadarus maca dhewe Quran nggone ngoten lho. Nah, berarti tadarus niku membaca dan mempelajari Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Sinten tiyange sing mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an nuwun sewu itu sebaik-baik manusia. Tuh coba. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian sing belajar Al-Qur'an lan sing ngajarno Al-Qur'an. Belajar fikih apik, hadis yo apik, matematika yo apik, bahasa Indonesia yo apik, tapi sing paling apik sebaik-baik manusia sing mempelajari dan sing ngajarno Al-Qur'an. Nanti jenengan akan lebih tahu kenapa belajar Al-Qur'an dan mempelajari itu utama. Sehingga kalau kita kepengen darus, niat darus tenggane musola, masjid atau balai RW dan sebagainya tempat yang lain, monggo diniati golek. Terus Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju suatu tempat dengan niat mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jadi tadarus tenggene masjid musala iku golek dalane suar. Oh, enak nggih. Nah, terus karena memang itu sebaik-baik yang dipelajari, sebaik-baik yang diperaja, tentu pahalanya besar. Ya. Pahalanya besar. Kalau Sayyidina Ali membaca Al-Qur'an di dalam sholat, seperti ustadznya tadi, kita juga baca Fatihah, ya. Itu satu huruf diberikan pahala 50 kebaikan. Basmalah itu 19 huruf. Al-Fatihah itu 139 huruf. Ping 50 sama itu. Kok jadi itu begini, yang itu ya. Wadah. Padahal kita sholat berapa Fatihah itu? Di dalam sholat satu huruf 50 kebaikan. Di luar sholat dalam keadaan wudhu, biasanya tadarus kan nggak ada wudhu. 25 kebaikan satu huruf. Padahal yang dikasih kadang mulai jam 8, jam setengah 9 okay, sampai jam 10, sampai jam 11 kadang. Luar biasa. Di luar sholat, boten nggak ada wudhu. Misalnya kita baca biasa tidak wudhu, ya. Ini ku angsal 10 kebaikan. Itu pahala membaca Al-Qur'an, ya. Dan yang lebih hebat lagi, ternyata orang yang ahli membaca Al-Qur'an itu menjadi keluarganya Allah. Keluarganya sinten? Allah, ya Allah, betapa bahagianya. Kalau kita ahli membaca Al-Qur'an, jadi keluarga Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, inna lillahi ahlina minan nas, temene Gusti Allah itu mempunyai ahli dari manusia, mempunyai keluarga dari manusia. Kalau sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapa ahli Allah yang wujudnya manusia itu? Jawab Kanjeng Nabi, ahlul Qur'an. Yaiku wong sing ahli maca Al-Qur'an. Iku ahlullah wa khassah. Iku ahli Gusti Allah dan dapat kekhususan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan itu masih banyak uraian-uraiannya, saya singkat saja. Nanti orang yang ahli membaca Al-Qur'an dapat syafaat Al-Qur'an. Nabi dawuh, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah Qur'an karena pembaca Al-Qur'an ini nanti akan mendapat syafaat dari Al-Qur'an di hari kiamat. Keterangan hadis ini nanti di hari kiamat Al-Qur'an iku nyuwun izin datang Allah. Ya Allah, kula nyuwun diizinaken maring syafaat pada orang-orang yang baca Al-Qur'an. Pada orang-orang yang baca Al-Qur'an. Kalau memang sudah masuk surga dapat kenikmatan, biar meningkat semakin tinggi kenikmatan itu. Kalau memang
mendapatkan ujian disiksa, mudah-mudahan siksa itu diringankan bahkan dibebaskan oleh Allah. Al-Qur'an matur ngaten dhateng Gusti Allah. Saged maringi pertolongan atau syafaat pada pembacanya. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan rajin ibadah wajib dan sunnah, rajin membaca Al-Qur'an sehingga kita tergolong ahlul Quran, ahlullah, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.